Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Elvina Orvanisa, NPM 24013010323. Di sini saya akan menjelaskan soal P12.2 yang A dan yang B. Yang pertama yang A, di sini kita untuk mencari bagaimana carrying value of patent dari masing-masing tanggal yang sudah ditentukan. Untuk yang A di sini kita harus mencari carrying value of patent dari Desember 31 Desember 2016. Nah, di sini kita yang pertama kita memasukkan cost to obtain patentnya. Di sini dapat 573.100 adalah hasil dari penambahan dari cost pada tahun 2013, 2014, kemudian cost pada 2015, cost pada Maret 2015, dan cost pada Januari 2016. Sehingga costnya ini yang pertama 384.000, kemudian ditambah 87.600, kemudian 42.000, dan ditambah 59.500. Kenapa cuma sampai 2016 saja? Karena di sini kita hanya disuruh untuk sampai tanggal 31 Desember 2016. Jadi kita hanya memasukkan dan menambah cost sampai dengan tahun 2016. Kemudian hasilnya tadi 573.100, dan kemudian baris kedua ya ini annual amortization atau dari cost to obtain patentnya tadi 573.100 dibagi 17. Kenapa? Karena actual months for amortization-nya itu ada 17 years sampai tahun-tahun ke depannya. Jadi untuk full amortisasinya itu sebenarnya 17 tahun. Nah, kemudian kita langsung masuk ke pada bagian carrying value as of December 31st 2016. Kita langsung masukkan total cost-nya tadi sebesar ini total cost awal ya, sebesar 573.100, dan kemudian kita mengakumulasi amortisasinya tadi dapat dari amortization for 6 months. Kemudian kita langsung memasukkan accumulated amortization sebesar 16.855. Kemudian kita bisa mendapatkan hasil carrying value dari total cost dikurangi accumulated amortization, yakni sebesar 556.245. Nah, kemudian pada yang B di sini kita disuruh untuk mencari carrying value of patent nomor sekian pada Desember 31 2020. Nah, di sini kita seperti tadi untuk additional cost-nya itu kita dapat dari 2017 sampai 2019. Kenapa? Karena kita kan mencarinya sampai akhir 2020. Jadi kita menambahkan cost-nya itu dari 2017 sampai 2019. Jadi 81.500 ditambah 42.000 dan ditambah 49.000. Sehingga mendapatkan hasil 172.500. Kemudian kita menghitung amortization dari tahun 2017. Di sini kita dari cost-nya yang ada pada tahun 2017 tadi dibagi 17, kemudian dikali 4. Kenapa dikali 4? Karena 2017 ke 2020 itu jaraknya 4 tahun, jadi diamortisasikan sebanyak 4 tahun. Jadi kita menemukan hasil 19.176. Kemudian selanjutnya kita mengamortisasikan tahun 2018 juga. Di sini cost-nya pada awalnya 42.000, kemudian dibagi 17, kemudian dikali 3 karena 2018 ke 2020 yakni 3 tahun, sehingga mendapatkan hasil 7.411. Kemudian amortisasi pada 2019 di sini cost awalnya adalah $49.000, kemudian dibagi 17 dan dikali 2 sehingga mendapatkan hasil 5,764. Sehingga total amortisasi dari 2017 sampai 2020 yakni tinggal ditambah saja, atau kita bisa ini tambahkan jadi 32.351.
Kemudian kita selanjutnya mencari total amortisasinya dulu. Yang pertama amortisasi untuk 6 bulan ini dari soal sebelumnya yaitu 16.855 dolar. Kemudian selanjutnya annual amortization ini tadi sama pada soal sebelumnya tapi dikali 4 karena 2017 ke 2020, yakni sebesar 134.847. Kemudian total dari amortisasi ini tinggal ditambahkan saja, yakni 151.702. Kemudian kita mencari total cost as of 2020. Yang pertama dari cost to obtain patentnya tadi 573.100. Kemudian additional cost-nya pada soal yang ini sebesar 172.500. Jadi total cost-nya tinggal ditambahkan saja jadi sebesar 745.600. Kemudian kita bisa mendapatkan carrying value as of December 31st 2020. Yang pertama total cost-nya tadi kita langsung masukkan saja sebesar 745.600, dan kemudian total amortisasinya yaitu sebesar 184.055. Jadi kita bisa mendapatkan 184.055 ini dari total amortization sebesar 151.702, kemudian ditambah dari total amortisasi 2017 sampai 2020 pada soal, sehingga mendapatkan hasil tersebut. Kemudian untuk menghitung carrying value kita hanya perlu mengurangi dari total cost dikurangi total amortization, yang dimana ini 745.600 dikurangi 184.055, sehingga mendapatkan hasil 561.545. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jawaban untuk soal P12.2C, compute the carrying value of patent pada 30 Desember 2023. Ini ada tabelnya. Yang pertama itu dari tahun 2016, nilai buku awalnya yaitu sebesar 232.000, amortisasinya sebesar 13.647, akumulasi amortisasinya 13.647, dan nilai buku akhirnya sebesar 218.353. Terus sampai tahun 2023 yaitu nilai buku awalnya sebesar 163.765, amortisasi per tahunnya sebesar 32.753, akumulasi amortisasinya sebesar 166.506, dan nilai buku akhir pada tahun 30 Desember 2023 yaitu 65.506. Jawaban untuk soal P12.3 A, intangible asset pada 30 Desember 2022. Pertama kita menghitung per asetnya, yaitu yang pertama franchise, biaya awal dibayar tunai yaitu sebesar 15.000. Present value dari pembayaran cicilan yaitu 4 kali yaitu 4 dikali 15.000 yaitu 43.700. Total biaya franchise yang dikapitalisasi yaitu 15.000 ditambah 43.700 yaitu sama dengan 58.700. Umur manfaatnya 10 tahun. Amortisasi pada 2022 yaitu 58.700 dibagi 10 yaitu 5.870. Nilai buku pada akhir 2022 yaitu 58.700 dikurangi 5.870 yaitu sebesar 52.830. Yang kedua yaitu paten. Biaya riset dan pengembangan yaitu sebesar 65.000. Tidak dikapitalisasi karena belum mencapai economic viability. Biaya legal dan pendaftaran yaitu sebesar 17.600.
dapat dikapitalisasi. Maka amortisasi pada 2022 yaitu sebesar 17.600 dibagi 8 tahun sama dengan 2.200. Maka nilai akhir dari 2022 itu 15.400. Yang ketiga ada trademark. Harga beli pada 2019 yaitu 36.000. Litigasi pada 1 Juni 2022 itu sebesar 10.200 yang dapat dikapitalisasi. Total biaya trademark yaitu 36.000 tambah 10.200 yaitu 46.200. Umur manfaat yaitu 20 tahun dari 1 Juni 2019. Amortisasi dari 2019 yaitu karena 1/2 tahun, maka 46.200 dibagi 20 dikali 1/2 yaitu 1.155. Pada 2020 yaitu 46.200 dibagi 20 dikali 2 yaitu 4.620. Pada 2022 setengah tahun untuk litigasi yaitu sebesar 36.000 untuk 1 tahun penuh sebesar 1.800. Maka 10.200 untuk setengah tahun yaitu 255. Total pada 2022 yaitu sebesar 2.055. Akumulasi amortisasi sampai 2022 yaitu sebesar 7.830 dan nilai buku pada akhir 2022 yaitu sebesar 38.370. Nah, ini ada tabel aset, harga biaya perolehannya yaitu sebesar 50.700, akumulasi amortisasinya 5.870, nilai bukunya 52.830. Untuk paten 17.600, akumulasinya 2.200, nilai buku akhir sebesar 15.400, trademarknya 46.200, akumulasinya 7.830, nilai bukunya 38.370. Maka total biaya perolehannya itu 222.500, akumulasi amortisasinya 15.900 dan nilai buku akhirnya sebesar 106.600. Baik, jadi untuk selanjutnya saya sama Syifa dengan NPM akhir 172. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal P12.3 bagian B. Jadi pada soalnya disuruh untuk membuat laporan beban atas transaksi aset tak berwujud. Jadi di sini yang pertama ada beban amortisasi franchise yaitu 5.870. Ini didapat dari 15.000 tunai ditambah 43.700 dapat dari present value-nya. Lalu hasilnya 58.700. Nah, ini dibagi 10 sehingga hasilnya 5.870. Lalu di sini juga ada beban royalti waralaba yaitu 5% dari 900.000. 900.000 ini yaitu pendapatan pada tahun 2022. Yaitu 5%-nya 45.000. Lalu ada beban riset dan pengembangan sebesar 65.000, lalu beban amortisasi paten 17.600 ini dapat dari biaya legal lalu dibagi 8 yaitu tahun umur manfaatnya sehingga hasilnya 2.200. Lalu yang terakhir ada beban amortisasi merek dagang yaitu 36.000 ditambah 10.200 ini litigasi. Lalu hasilnya 46.200. Nah, ini dibagi 20 tahun. Hasilnya 2.310. Lalu jika dijumlah hasilnya 120.380.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Maulana dengan NPM akhir 191. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal materi perkuliahan aset tidak berwujud. Jadi di sini ada PT Travel Cahaya memiliki lisensi untuk menjalankan travel dari pemerintah, membeli lisensi dari pemerintah untuk menjalankan perusahaan travel sebesar 120 juta pada tanggal 1 April 2024. Lisensi tersebut memiliki manfaat selama 5 tahun dan tidak memiliki nilai residu, dan perusahaan tersebut menggunakan metode garis lurus untuk amortisasi dari aset tersebut. Lalu pertanyaannya, tugasnya adalah buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat perolehan lisensi travel pada tanggal 1 April 2024. Lalu yang kedua adalah hitunglah beban amortisasi lisensi travel untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Lalu yang ketiga itu buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat beban amortisasi lisensi travel pada 31 Desember 2024. Yang keempat, berapa nilai buku bersih lisensi travel tersebut pada tanggal 31 Desember 2024. Yang pertama di sini untuk mencatat itu adalah 1 April 2024 lisensi travel pada kas atau bank sebesar 120 juta. Lalu yang kedua ada beban amortisasi. Harga perolehan dikurangi residu dibagi tahun pemakaian, yaitu 120 juta dikurangin 0% karena tidak ada nilai residu dibagi 5 tahun. Alhasil ada 24 juta. Lalu karena dibeli dari bulan April, maka di sini 24 juta dikali 9 dibagi 12. 9 per 12 yaitu 18 juta. Lalu cara mencatat beban amortisasi travel itu adalah 31 Desember 2024. Akunnya itu beban amortisasi lisensi pada akumulasi amortisasi sebesar 18 juta. Lalu nilai bukunya adalah biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi, yaitu sebesar 102 nilai buku pada tanggal 31 Desember 2024.